Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Adianti Hadijah, spesialis urologi dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Pada info medis kali ini, kita akan membahas lebih banyak seputar infeksi saluran kemih. Simak videonya sampai habis ya. Pertama, kita bahas dulu, sebetulnya saluran kemih itu apa sih? Saluran kemih adalah sistem di dalam tubuh kita yang bertugas untuk mengeluarkan urin. Urin adalah cairan yang mengandung sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan tubuh, seperti racun dan kelebihan air. Saluran kemih ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembuangan urin sendiri terjadi ketika ginjal menyaring darah. Mereka akan menghilangkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan menghasilkan urin. Urin tersebut mengalir melalui ureter dan ditampung di kandung kemih. Ketika kita merasa ingin buang air kecil, otot-otot di kandung kemih berkontraksi untuk mendorong urin keluar melalui uretra. Saluran kemih sangat penting bagi kesehatan kita karena membantu mengeluarkan racun dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, bagaimana jika saluran kemih mengalami infeksi? Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika bakteri menginfeksi bagian dari saluran kemih kita yang meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Meskipun infeksi saluran kemih bisa menyerang siapa saja, perempuan lebih rentan mengalaminya dibandingkan dengan pria. Kenapa? Karena anatomi tubuh kita yang berbeda. Uretra perempuan jauh lebih pendek dibandingkan dengan uretra laki-laki. Oleh sebab itu, bakteri bisa naik ke kandung kemih dengan mudah dan menyebabkan infeksi. Apakah laki-laki tidak akan mengalami infeksi saluran kemih? Tidak, tentu saja laki-laki juga bisa mengalami infeksi saluran kemih. Namun kasusnya lebih jarang. Dan perlu diperhatikan apakah ada penyebab infeksi lain, seperti misalnya apakah disertai dengan batu saluran kemih. Bagaimana bisa terjadi infeksi saluran kemih? Penyebab utama infeksi saluran kemih adalah naiknya bakteri dari rektum atau kulit ke dalam uretra dan kandung kemih. Jadi, semua faktor yang mempermudah terjadinya proses ini bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, seperti kurang minum air putih, kebiasaan menahan buang air kecil, kebersihan area genital dan uretra yang kurang terjaga, sistem imun tubuh yang menurun, hingga hubungan intim yang tidak higienis. Apa saja tanda-tanda terjadinya infeksi saluran kemih? Gejala infeksi saluran kemih bisa bervariasi dari ringan sampai berat. Bisa dimulai dari rasa nyeri atau rasa terbakar saat berkemih, frekuensi buang air kecil yang meningkat meskipun urin yang keluar hanya sedikit-sedikit, urin keruh atau berbau tidak sedap, rasa sakit di bagian perut bawah, hingga keluar darah saat buang air kecil dan demam. Infeksi saluran kemih bisa menyebabkan beberapa masalah jika tidak diobati dengan baik. Berikut adalah beberapa komplikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah infeksi ginjal. Jika bakteri bergerak naik dari kandung kemih ke ginjal, ini bisa menyebabkan infeksi ginjal yang jauh lebih serius. Gejala infeksi ginjal bisa termasuk demam, nyeri di punggung, dan mual. Yang kedua adalah adanya bakteri dalam darah. Dalam kasus yang jarang, bakteri dari infeksi saluran kemih bisa masuk ke dalam aliran darah. Ini bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah dan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian, ini juga bisa menyebabkan infeksi saluran kemih berulang. Beberapa orang bisa mengalami infeksi saluran kemih berulang, yang berarti mereka sering terkena infeksi. Ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan memerlukan pengobatan yang jangka panjang. Kemudian, ini juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jika infeksi tidak diobati, bisa merusak jaringan ginjal dan mempengaruhi cara ginjal bekerja di masa depan. Kemudian, infeksi saluran kemih juga bisa menyebabkan adanya sumbatan di saluran kemih. Infeksi dapat menyebabkan pembengkakan ginjal yang menghalangi aliran urin. Ini bisa membuat buang air kecil menjadi sulit atau menyakitkan. Kemudian, bisa juga dia menyebabkan kesulitan mengontrol kencing. Infeksi yang berulang bisa membuat seseorang sulit untuk mengontrol buang air kecil, yang dikenal sebagai inkontinensia.
Kemudian, ini juga bisa menyebabkan kualitas hidup yang menurun, yaitu karena dia bisa menyebabkan gejala seperti nyeri saat berkemih dan sering ingin buang air kecil sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat hidup menjadi tidak nyaman. Tentu saja mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Beberapa hal berikut bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Yang pertama adalah minum banyak air. Dengan cukup minum air, kamu akan membantu tubuh mengeluarkan racun dan menjaga saluran kemih tetap bersih. Yang kedua, jangan menahan buang air kecil. Jika merasa ingin buang air kecil, segera lakukan ya, karena menahan buang air kecil bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Yang ketiga, jagalah kebersihan. Setelah buang air kecil, bersihkan area genital dari depan ke belakang untuk mencegah bakteri berpindah ke saluran kemih. Yang keempat, gunakan pakaian, terutama pakaian dalam yang nyaman. Pilih pakaian dalam yang berbahan katun dan tidak terlalu ketat, sehingga area genital tetap kering dan tidak lembab. Yang kelima, jangan lupa bersihkan setelah berhubungan intim. Cuci tangan dan area genital sebelum dan setelah berhubungan intim, serta buang air kecil segera setelah berhubungan untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Yang keenam, hindari produk pembersih yang keras. Gunakan sabun lembut dan hindari produk pembersih beraroma atau yang mengandung bahan kimia keras di area genital. Yang ketujuh, rutin buang air kecil. Jangan menunggu terlalu lama untuk buang air kecil, terutama saat bepergian. Lalu, bagaimana penanganan segera jika terlanjur mengalami gejala infeksi saluran kemih? Jika kamu mengalami gejala infeksi saluran kemih, berikut adalah langkah-langkah penanganan segera yang bisa diambil. Yang pertama adalah minum banyak air. Sementara menunggu pemeriksaan, minumlah banyak air untuk membantu membersihkan saluran kemih. Ini juga dapat membantu mengencerkan urin dan mengurangi rasa sakit. Yang kedua, kompres hangat. Jika merasa nyeri di perut bawah, menggunakan kompres hangat dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Kemudian, yang ketiga, catat perkembangan gejala. Jika tidak membaik atau bahkan semakin memberat, segera hubungi dokter ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.